Sholat yang wajib dilaksanakan. Ada yang lain? Ada. Baiklah, kakak akan menjelaskan apa itu sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat dengan hukum fardu, yakni wajib dilakukan dengan seluruh umat muslim. Ya, sholat fardu tergolong dari dua golongan, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu yang dimaksud dengan fardu ain? Ayo, ada yang tahu? Ayo, Abed? Fardu ain, jadi maksud dengan fardu ain yaitu yang diwajibkan untuk diri sendiri. Yang diwajibkan untuk diri sendiri seperti sholat 5 waktu. Apa saja sholat 5 waktu? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu yang wajib dilakukan secara individu. Dan apa itu sholat? Dan apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah, ada yang tahu? Ada yang tahu fardu kifayah? Tak ada. Baik, fardu kifayah adalah sholat yang diwajibkan untuk seluruh muslim agar menjadi sunnah bila tidak dilaksanakan oleh sebagian muslim. Jadi jika ada yang mengerjakan sebagian muslim, maka gugur pula kewajiban itu menjadi sunnah. Nah, contoh dari sholat fardu kifayah ini apa? Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah. Jadi jika ada orang meninggal, kita sholat, sebagian umat muslim yang menyolati jenazah, maka gugur pula kewajiban seluruh sebagian muslim yang tidak mengikuti sholat tersebut. Yang penting ada yang menyolatkan gitu nah. Jadi kalau misalnya ada orangnya, sudah ada orang genap 40 atau lebih untuk menyolatkan jenazah, jadi hukum wajib untuk menyolatkan jenazah itu jadi sunnah. Baik, semuanya sudah bisa sholat? Sudah. Gerakan ketika sholat, kakak mau tahu gerakan ketika sholat. Yang pertama itu kita harus membaca niat. Nah, sudah tahu niatnya? Sudah. Coba kita membaca niat sholat zuhur. Ya, niat sholat zuhur ya. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu arba'ati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, bacaan adaan lillahi ta'ala itu khusus untuk sendirian secara individu. Kalau secara berjamaah kita menjadi makmum, berarti hanya adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita menjadi imam, berarti adaan imaman lillahi ta'ala. Ya, yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka tidak diwajibkan untuk berdiri ya. Yang ketiga takbiratul ihram. Dan yang keempat bacaan surah Al-Fatihah. Dan dilanjutkan dengan surah pendek. Dan yang kelima rukun dengan tumakninah. Yang keenam iktidal dengan tumakninah. Coba kita sama-sama membaca doanya. Allahu Akbar. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Baru kembali ke sujud 2 kali dengan tumakninah. Setelah sujud yang ketujuh, sujud 2 kali
akhir. Ada yang tahu doanya? Bacaannya? Bacaannya coba kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ke-10 itu yaitu salam ya. Ketika kita salam, turunnya masih kayak gini. Assalam, muka masih di depan, menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kita mengucapkan assalamualaikum harus muka menghadap ke depan ya. Baiklah, segini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kakak menutup pelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya di antara kalian? Siapa tahu ada yang bingung dengan materi yang kakak ajarkan? Kak, apa ada? Kak, apakah boleh kalau ketika kita ada Alika? Salawat, kita angkat auratnya boleh? Angkat aurat dan tangan kaki. Baiklah, kakak akan menjawab pertanyaan dari Abel ya. Yaitu pertanyaannya, Kak, apakah boleh perempuan itu ketika sholat, apakah sah perempuan itu ketika sholat nampak auratnya? Sebelumnya, aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ketika sholat, misalnya ini kita nampak ya, dengan kita nampak itu tidak sah karena nampak aurat. Jadi itu tidak sah ya Abel. Baiklah, yang keduanya yaitu Ayu ya. Apa perbedaan sholat fardu dan sholat sunnah? Yuk. Perbedaannya antara sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu itu jika dilaksanakan, kalau kita melaksanakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan sangat berdosa. Dan sholat sunnah, hukum sholat sunnah itu jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan tidak mendapat apa-apa. Jadi ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, ada yang masih mau bertanya? Tidak. Nah, di sini ibu mau kakak. Di sini kakak mau menjelaskan lagi ya. Yang dimaksud dengan wajib dan sunnah. Wajib yaitu suatu perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang balik, yang sudah dewasa, yang perempuan seperti yang sudah halangan. Nah, itu sudah wajib sholat. Dan bagi laki-laki yaitu mimpi basah ya. Mimpi basah. Nah, itu sudah diwajibkan sholat. Nah, yang diwajibkan sholat itu jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan akan sangat berdosa. Dan pengertian dari sunnah
yuk. Baiklah, sebelum kakak mengakhiri materi kita hari ini, ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Baik, alhamdulillah sudah berakhir materi kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kakak mengakhiri pelajaran hari ini, apabila kakak ada kesalahan tutur kata kakak yang kurang pas di hati kalian, kakak minta maaf ya. Nah, baiklah, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebelum pulang ya, coba kita baca sama-sama. Bismillah.